Halo Juan, Ya, halo Kak. sehat Juan? Ya, sehat. Sehat ya. Kita tunggu teman-teman yang lain dulu ya Juan ya. Oke, Kak. Kita tunggu 5 menit lagi. Nanti kalau misalnya belum pada hadir, nanti kita langsung mulai aja kelas kita hari ini. Udah makan malam belum Juan? Juan? Udah, Kak. Udah. Hari ini ngapain aja kegiatannya? Iya. Sekolah nggak hari ini? Enggak. Nggak. Libur. Libur. Udah libur. Oh udah libur ya? Baru tahun depan baru masuk. Iya. Iya iya iya. Dari kapan libur? Eh, Udah lama? Senin kemarin nih, gitu. Oh Senin kemarin. Sabtu ambil rapot, jadi ya sekitar itu. Sabtu kapan? Sabtu tadi atau besok? Besok. Sabtu besok. Enggak, Sabtu Kemarin. minggu kemarin. Jadi Oh udah libur sekarang. ya 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 ya. Mantap. Mana liburan? Di rumah aja? Hah? Jalan-jalan? Kita tunggu teman-teman yang lain dulu Apa? ya. Hah? Ya, oke, Kak. Enggak. Oke. Kakak umumin dulu di grup. Kita tunggu 2 menit lagi ya, Juan ya.
Halo Faid, Ya kak, sehat Faid? sehat kak. Sehat ya. Udah libur belum Faid? Barusan. Oh, barusan. Tadi bagi rapot. Iya, Eh, Sampai kapan libur? 13 Januari. 13 Januari. Oh, Iya, lama ya? kan agak telat. Agak telat. Ambil rapotnya, kan telat. Oh, Emang sekolahnya beda. emang telat. Emang harusnya bagi rapot kapan? Emang harusnya hari ini sih. Nggak sekolah yang lain? Sekolah yang lain kayaknya lebih cepet. Hmm. Lama dong, berapa minggu tuh? Satu, dua, tiga. 3 minggu liburan ya? Iya, Hampir 4. Wih, mantep tuh. Mau kemana tuh liburan, Faid? Di rumah aja? nggak tahu. Kita tunggu dulu yang lain ya, teman-teman yang lain ya, Faid ya. Kita tunggu 1 menit lagi. 1 menit lagi nanti kita mulai. Oke, kita mulai ya kelas kita hari ini adik-adik. Faid, Juan, kalau bisa on cam ya adik. Oh, ini ada, ini Atta ini ya. Halo Atta, Atta sehat Atta? Oke, kita mulai ya kelas kita hari ini adik. Atta on cam ya, Atta. Oke, terima kasih kau ucapkan untuk adik-adik yang sudah hadir di kelas hari ini ya. Faid, Juan, dan Atta ya. Hari ini kita akan melanjutkan kursus Artificial Intelligence kita ya. Hari ini kita akan lanjut ke modul kelima pelajaran ketiga ya. Kakak share screen dulu ya sebentar. Nih, share screen kakak kelihatan? Iya, Kelihatan ya? Oke. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kursus kita ke modul kelima pelajaran ketiga ya. Judulnya hari ini adalah penyempurnaan dan presentasi permainan ya. Nih. Sebelumnya ya, adik-adik kemarin sudah menyelesaikan materi di game text ya. Yang terakhir itu kalau nggak salah kemarin adik-adik buat video ya untuk game textnya kan ya. Nah, hari ini kita akan menjalani pelajaran terakhir ya dalam pengembangan permainan berbasis teks ya. Jadi hari ini adalah bagian yang terakhir dari pembuatan game berbasis teks ya. Nah, sebelum itu kita akan mengerjakan kuis ya. Jadi hari ini kita akan awali materi kita dengan mengerjakan kuis ya. Nah, jadi adik-adik silakan buka website Algonovanya, kita akan mengerjakan kuis terlebih dahulu. Oke? Silakan dibuka website Algonovanya.
ya. Di nomor 18 ya. Nah, dari silakan dibuka website Algonovanya. Di nomor 18 mana nih? Nah, nih ya. Nah, dari buka yang kuis ya. Ini kuisnya mirip kayak Kahoot ya. Nah, tapi ada di dalam Algonova. Nah, ini ada dua siswa yang siap ya. Berarti siapa yang belum nih? Atau udah masuk? Faid, Juan udah ya? Ini Ata nih Ata. Halo Ata. Ata udah masuk belum? Kalau udah masuk kita akan mulai kuisnya. Ya. Sudah? Wah, sip. Sudah. Mantap. Oke, kita mulai ya. Jadi nanti adik-adik mengerjakan kuis. Bentar ya. Nanti ini adalah soal-soal tentang materi yang sudah kita pelajari minggu sebelumnya. Oh, ini ada Kenrich nih. Kita tunggulah Kenrich ya. Biar bareng. Mana nih Kenrich? Nah, halo Kenrich. Halo Kenrich. Mana nih Kenrich? Halo Kenrich. Halo Kenrich. Kenrich sudah ada Kenrich? Sudah, Kenrich coba buka website Algonovanya. Nah, langsung masuk ke sini ya. Quiz. Biar kita mulai. Nah, ini jadi dua orang lagi nih. Tiga. Jadi kita tunggu Kenrich dulu. Biar kita bisa mulai bareng-bareng. Ya. Silakan Kenrich buka website Algonovanya. Ya. Dibuka yang nomor 18 ya. Nomor 18. Scroll ke bawah. Nomor 18. Nah, dibuka yang quiz. Silakan Kenrich. Sini udah, ini udah 4 orang. Mantap. Kita mulai ya. Kenrich on cam dong. Ya. Biar kelihatan wajahnya. Oke, kita mulai kuis kita hari ini. Oke, kakak klik mulai. Ya, nanti adik langsung jawab. Karena ini kuisnya satu soal itu biasanya waktunya 30 detik kalau nggak salah. Ya, kita mulai. Nah, ini berapa berapa lama waktunya nih? Oh, ini lama nih. Waktunya 2 menit. Silakan adik-adik lengkapi. Lengkapi bagian yang kosong dengan dalam definisi yang berkaitan dengan AI. Wah, waktunya panjang nih 2 menit. Silakan. Adalah sekumpulan data yang terorganisir dan digunakan untuk pra-pelatihan jaringan saraf, lalu diperbarui dengan data baru. Terus, adalah deskripsi dari hasil akhir proses generasi. Yang tiga, ini adalah teknologi AI yang meniru cara kerja otak manusia. Silakan, waktunya ada 2 menit. Waktunya panjang nih. Ada 7 soal nih ya. Silakan ada nih. Soalnya biasanya kuis ini kalau yang kursus yang lain biasanya waktunya 30 detik. Oh, ini ternyata agak panjang nih. 2 menit. Nih udah ada yang satu orang yang jawab nih. Siapa yang jawab? Baik, Juan. Baru satu orang yang juga jawab.
Satu orang lagi. Nah, menjawab dengan benar. Nol. Oh, ada yang benar nih. Kita lihat jawaban yang benarnya apa. Oh, nggak ada yang jawaban yang benar ya. Apa tuh? Sekumpulan data yang terorganisir. Data testing ya. Terus, adalah deskripsi dari hasil akhir proses generasi. Jaringan saraf buatan itu ya. Yang meniru cara kerja otak manusia. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini 1 menit nih. Apa nama sumber utama informasi tentang dunia permainan, termasuk karakteristik utama dan sekunder? Apa jawabannya? Pengaturan, game design, cerita, atau pengetahuan? Apa nama sumber utama informasi tentang dunia permainan? Apa pengaturan ya? Kita lihat jawaban yang benar. Nah, jawaban yang benar, pengetahuan ya. Jawaban yang benar, pengetahuan. Oke, soal selanjutnya. Nih, pulihkan. Susun struktur prompt untuk menulis lore permainan. Nah, adik silakan. Tarik nih ya, ini bisa ditarik. Membuat, membuat apa? Topik. Bukan. Topik itu di, nih target pembaca. Ya, tindakan, membuat. Batasnya, cerita di atas. Jenis tag, topik. Tindakan buat, target, jenis tag, karakteristik. Harus benar ya? Benar nggak? Benar ya? Lah, mana tadi? Nggak ada jawabannya. Oke, harusnya tadi tindakan, jenis teks, ya, terus topik, tujuan, terus batasan. Oke, soal selanjutnya. Nih, tugasmu adalah membuat klip video menggunakan kecerdasan buatan. Cocokkan nama-nama jaringan saraf dengan kemampuan masing-masing. Tuh ada dicocokkan tuh. Runway untuk apa? Stable audio untuk apa? ChatGPT untuk apa? Fusion untuk apa? ChatGPT untuk membuat skrip, apalagi stable audio musik, Fusion sampul, Runway video. Nah, itu yang bener ya. Tuh waktunya 2 menit. Oh, panjang waktunya ya. Silakan ada yang jawab. Ini baru yang jawab baru 2 orang. Waktunya masih panjang untuk 1,5 menit.
Nah, nih, empat orang yang benar, ya. Ada nggak jawaban yang benar? Nah, ya. Runway buat video, Stable buat musik, ChatGPT script, Quotient sampul. Ya, ini soal keberapa nih? Soal selanjutnya. Nah, nih. Apa yang dapat dilakukan oleh jaringan saraf buatan Runway? Apa yang bisa dilakukan Runway? Runway tadi membuat video ya. Tuh, 10, 9, 8. Runway membuat video ya. 2, 1. Wah, ini jawab semua nih. Runway membuat video. Nih, desainer suara ditugaskan untuk menambahkan suara kaca pecah mobil ke dalam permainan. Kategori suara apa yang akan dipilih oleh desainer? Nah, pakai suara apa nih? Nambahkan suara kaca pecah. Pengisi suara, sintetis, Foley, atau musik. Ini baru satu orang yang jawab. Pakai suara apa nih yang cocok? Untuk menambahkan suara kaca pecah mobil ke dalam permainan. Foley kali ya. Coba cek. Foley ya. Foley itu suara yang dibuat dari benda-benda yang ada. Ya, itu Foley. Jawabannya apa? Foley. Ya. Soal selanjutnya. Pilih pernyataan yang benar tentang mesin permainan Twine. Nah, ini apa yang benar tentang Twine? Project Twine disebut sebagai cerita dan terdiri dari paragraf. Twine hanya bisa digunakan secara online. Proyek Twine tidak harus memiliki struktur linear. Untuk bekerja dengan Twine, kamu perlu memahami bahasa bahasa pemrograman. HTML ini. Kita coba cek. Ting. Oh, salah satu. Ya. Twine hanya bisa digunakan secara online enggak nih. Nih, Twine tidak harus memiliki struktur linear saja kayaknya. Jawabannya 3. Oke. Selanjutnya. Haha, nih. Siapa yang juara nih? Yang juara nilai 300. Noval Nur, Juan, Ata, Juan Marvel ya, sama Ata. Tuh 300 nilainya. Yang kedua Kenrich, yang ketiga Faid. Oke, itu kuis untuk mereview materi yang sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi kita hari ini. Ya, kakak share screen. Bentar ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang mempublikasikan permainan. Ya, adik-adik kan di minggu kemarin sudah melengkapi game Twine-nya dengan video, ya. Nah, kita dari awal, ya, sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hebat. Ya, dari awal kita buat alur cerita, ya, dan karakter yang menarik, terus mengembangkan permainan dengan alur cerita yang menarik dan konsekuensi dari setiap pilihan, menambahkan suasana, ya, dengan membuat gambar, efek suara, ya, sulih suara itu apa? Sulih suara itu apa? Dubbing ya, mengisi suara ya untuk dialognya, dan klip video untuk menciptakan pengalaman yang imersif. Terus bekerja pada antar muka dan menguji permainan. Ya, kita sudah melakukan banyak tahap ya dari awal sampai akhir. Nah, selanjutnya apa? Kalau misalnya permainannya cuma ada di komputer kita aja, ya, orang lain nggak akan bisa mencoba permainan yang kita punya, ya. Itu kan kalau di Twine itu kan yang kemarin ada buat, ya, ketika di ekspor, ya, gamenya kan cuma bisa disimpan di komputer kita aja. Nah, biar lebih seru, ya,
biar mendapatkan pengalaman pengembangan yang nyata, ya, kita harus lewati seluruh proses dari ide hingga publikasi, ya. Jadi kita akan belajar cara bagaimana mengunggah, mengupload permainan kita yang sudah dibuat di Twine ke internet, ya, biar bisa dibagikan ke teman-teman. Terus bisa menerima masukan tentang bagaimana gamenya dan bisa mengembangkan permainannya lebih baik lagi, ya. Nah, jadi kita akan mencoba mempublikasikan permainan kita di internet, ya. Ketika kita publikasikan permainan kita di internet, nanti permainan kita bisa diakses lewat tautan. Ada link yang bisa kita gunakan. Terus kita bisa membagikannya ke teman-teman dan menerima masukan dari mereka dan gratis, ya. Nanti kita akan mencoba bagaimana publikasi yang gratis, ya. Nah, untuk mempublikasikannya kita membutuhkan hosting, ya. Apa itu hosting? Hosting itu adalah layanan yang menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk menyimpan informasi di server, ya, dengan akses jaringan yang terus-menerus, ya. Jadi hosting ini seperti kita menyewa ruangan, ya, di sebuah komputer yang dia terus bisa diakses selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, ya. Jadi ketika kita membuat web atau permainan atau aplikasi, ya kita perlu tempat untuk menyimpan semua file yang kita kita buat, yang kita develop, ya, agar orang lain bisa menggunakannya. Nah, hosting menyediakan ruang yang kita butuhkan, ya. Jadi hosting itu akan memastikan bahwa situs web kita selalu bisa diakses orang lain secara online, ya, oleh siapa saja di seluruh dunia. Nah, untuk hostingnya ini kita akan coba menggunakan Netlify, ya, Netlify, ya. Netlify ini adalah layanan gratis yang memungkinkan pengguna untuk mempublikasikan situs web dan permainan HTML di internet, ya. Jadi nanti kita bisa upload tuh eh, game teks kita karena dia kan berbentuk HTML, ya. Keunggulan Netlify gratis, ya, terus pengunggahan cepat, cukup seret dan lepas filenya, dan permainan dapat diakses melalui tautan tanpa pengaturan yang rumit, ya. Karena memang ketika kita adik-adik mungkin mencoba, mungkin ada yang pernah coba buat website, ya. Ketika kita buat website yang mungkin lengkap, ya, prosesnya panjang, ya. Ada setting hosting, setting domain. Nah, kalau misalnya pakai Netlify ini, ya, kita hanya cukup seret filenya, tapi memang ya yang bisa kita gunakan ini adalah eh, website mungkin yang dia tidak butuh data, ya, tidak butuh database karena bentuknya hanya HTML. Kalau Twine ini kan dia sudah berbentuk HTML full dalam satu file. Jadi dia tinggal tarik, ya. Kalau misalnya mungkin ada dibuat website yang lengkap, nah itu nggak cuma hanya file HTML, ya, ada banyak file. Nah, makanya kita gunakan Netlify untuk game Twine kita ini karena game Twine kita ini hanya satu file HTML. Jadi lebih gampang, ya. Nah, sebelum publikasi kita siapkan dulu proyeknya, ya. Adik-adik siapkan file HTML dari game Twine-nya adik-adik, ya. Terus file HTML-nya itu diganti, ya. Namanya jadi index.html, ya. Jadi adik-adik di tempat adik-adik simpan filenya, adik-adik ganti namanya jadi index.html, ya. Nah, baru setelah itu nanti kita akan buka situs Netlify. Baru setelah itu kita akan drag and drop, ya, file yang kita ganti namanya tadi index.html ke sini, ya. Nah, nanti dia akan langsung publikasi filenya secara gratis, ya, dalam versi percobaan. Nah, kalau misalnya adik-adik perlu mau publikasi yang reguler, harus daftar, ya. Nah, nanti kita akan coba daftar juga, ya. Adik-adik nanti kita akan daftar menggunakan email, ya. Jadi adik-adik nanti misalnya tampilan seperti ini, ya. Sign up for free. Nah, nanti adik-adik klik. Setelah itu kita pilih yang sign up with email. Ya, baru nanti kita masukkan email, data emailnya dan password. Baru nanti kita buka, ya, email kita, ya. Ada link nggak yang dikirim oleh Netlify, ya. Baru setelah itu linknya nanti kita klik. Nah, baru, ya,
kita bisa akses situs webnya dengan di sini ya. Open Production Deploy ya. Nah, baru nanti kita bisa dapat nih gamenya ya dan linknya. Nah, baru nanti linknya kita bisa bagikan ke teman-teman ya. Nah, kita coba ya. Silakan ada dibuka di website Algonova nomor 18 ya. Nah, di sini ada diklik buka yang nomor 2, mempublikasikan ya. Sini ada materinya, nanti ada yang bisa baca ya. Ini materi tentang tadi semuanya. Nanti bisa dibaca. Nah, di sini adik-adik untuk buka Netlify-nya, adik-adik klik aja di sini ya. Netlify. Nah, nanti dia akan membuka websitenya, Netlify-nya ya. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Kita tunggu ya loading ya. Nah, ini berarti ada di klik yang sign up ya karena kita belum punya akun kan. Kita klik sign up ya. Sign up with email ya. Ada di pilih sign up with email, masukkan emailnya. Setelah itu masukin password ya. Passwordnya yang mudah diingat aja ya. Jangan yang susah. Apa passwordnya? Ya. Baru setelah itu klik sign up. Nah, nanti ada email masuk. Adik-adik silakan buka Gmail ya. Buka Gmail adik-adik, nanti dilihat ya di emailnya ada nggak dapat email nggak dari Netlify. Kita lihat dulu. Netlify. Nah, nih ada ya. Netlify. Nah, ada dibuka email dari Netlify. Nah, verify your email. Ada diklik verify email ya. Nah, kalau sudah di verify, nanti dia akan masuk ke tampilan Netlify ya. Nah, nih. Nice to meet you. Let's get acquainted ya. Ya, dari isi nama ya. Alwan, last name Muhtarom ya. How are you planning? Personal aja. What kind game saja. Ini junior aja ya. Atau mau apa adik pilih bebas. Tapi junior. Terus project name or your name. Lewatin aja lah. Terus kita klik continue deploy. Nah, skip aja ya. Karena kalau misalnya dari pernah apa sering melakukan ngoding ya, jadi programmer, nanti mungkin ada yang bisa deploy dari GitHub atau GitLab ya. Nanti biasanya kalau programmer biasanya sering suka pakai ini nih, ya untuk apa ya? Saling kerjasama ya atau mungkin bisa itu apa? Untuk deploy codingannya itu biasanya bisa pakai GitHub atau GitLab. Tapi ini kita skip aja sekarang. Nah, nih ya. Nih, tadi kan bisa import from Git atau browse template atau manual ya. Want to deploy a new project without connecting to Git? Drag and drop your project folder here or browse to upload ya. Nah, kita upload aja tuh yang tadi ya, file ini ya. Nah, yang diupload yang HTML ya. Nah, yang HTML-nya ini kita copy paste. Ya, kakak sengaja copy paste biar yang bawaannya nggak ini ya namanya. Nah, terus kita ganti namanya jadi index. Ya, index.html aja. Nah, ya, index.html. Nah, kalau udah ini tinggal kita drag. Coba bisa nggak di drag and drop? Nah, Windows 11 ini nggak bisa drag and drop sih ya. Kita browse to upload, compress.
Sini. Nah, berarti kita upload foldernya, ya. Foldernya diupload. Jangan lupa tadi yang HTML diganti jadi index.html, ya. Nah, jadi ini satu folder nih, Book of the Wine. Nah, ini pilih upload, ya. Nah, di sini ada 13 file, iya aja upload. Jadi diupload filenya, jangan lupa yang ininya diubah jadi index.html, ya. Nah, sini ya. Nah, ini linknya nih. Kita coba ya. Buka. Broken link or enter a new error. Bentar. Kita coba cek. Quick setup. Oh, set domain. Ini selesai. Coba. Ini udah published. Ah, nih. Open production deploy. Wah, ini masih ini nih. If this is your site and you weren't expecting. Oh, nih. Kenapa nih? Netlify-nya. Harusnya tuh udah langsung nih ya. Copy the prompt. Incorrect publish directory. Oke. Nah, indeks HTML. Oke. Kita cek ya. Oke. Nah, oh ini namanya nih kayaknya. Indeks HTML.html. Coba ya. Hmm, ya. Coba kita ulang ya. Kita ulangin. Harusnya udah sini. Deploy. Production publish. Coba kita perbaiki dulu nama foldernya. Jangan ini. Indeks dulu. Indeks. Tomb of the Wind. Oke. Kita coba cek. Kita coba buat ulang ya. Bentar. Halaman. Coba browse. Nah ini. Book of the Wind. Load. Ini harusnya udah ya. Coba. Nah, nih ya.
Sudah. Tuh. Tadi indeksnya nih salah tuh. Ya. Tuh. Oke. Nah, nanti linknya yang bisa dibagikan ke orang lain itu yang ini, ya. Magnificent Macaron .netlify.app, ya, karena kita nggak punya apa domain sendiri, ya. Jadi web apa link yang bisa dibagikan ke orang lain ini, ya. Magnificent Macaron apa strip d2fc41.netlify.app, ya. Nah, ini nanti kalau ada diklik, nanti dia akan ngebuka ke gamenya adik-adik, ya. Adik-adik juga kalau misalnya mau buat apa website sendiri, ya, yang mau pakai domain yang gratis, ini bisa pakai Netlify, ya. Tapi nanti linknya ya domainnya kayak gini, ya, aneh. Magnificent Macaron apa gitu, .netlify.app, ya, seperti itu. Nah, nanti linknya ini ya ada di copy, link yang sudah jadi ada di copy. Setelah itu ada di upload ke website Algonova, ya. Tadi kan, nah nih, ya, nih. Ada di upload ke sini linknya, ya. Upload ke sini, kirim. Nah, setelah itu diklik checklist hijau, ya. Baru di sini ada di klik checklist, ya. Baru diklik. Nah, sampai berubah warna hijau, ya. Nanti linknya juga dikirim ke WhatsApp, ya, ke grup WhatsApp. Ini si Israel. Nah, linknya dikirim juga ke grup WhatsApp, ya. Biar adik-adik saling mencoba game teman-temannya. Oke, silakan Kak, adik-adik. Ya, siapa? saya masih bingung gimana apa jadi diganti jadi indeks HTML. Oke, mana coba share screen, share screen. Juan, saya share screen nggak? Siapa lagi yang bingung? Coba. Mana file twine-nya Juan? Coba dibuka. Eh, File twine di folder. Iya, tuh. Mana? Ah, nah itu kan harusnya itu kan ada di ini di dalam satu file, di dalam satu folder kan? Harusnya ada gambar, ada video, ada suara kan kemarin tuh. Bener nggak? Di Eh, twine-nya. saya benar. Di Enggak, saya build, build, build. langsung. Build. Iya, saya publish langsung kan. Ah, ah. Saya langsung jadi gini. Oh. Gambarnya disimpan di mana? Sama suara yang kemarin. Eh, Kan harusnya kan biar dia bisa masuk gambarnya ke Twine, bisa masuk suara ke Twine, kan dia dijadiin satu folder. Di situ kan, tugas AI, bukan? enggak kok. Saya saya lupa taruh di folder kayaknya. Jadi di bawah sini. Harusnya dimasukin satu folder. Jadi semuanya dimasukin satu folder, gambar, video, audio, jadi satu folder. Nah, baru foldernya yang diupload. Itu index.html itu kan udah benar tuh. Cuman foldernya yang diupload. Folder yang semuanya isinya ada gambar, ada audio, ada video, sama index.html itu. Coba di dokumen lihat. eh Juan. Iya, dokumen. Nah, coba dokumen. Nah deh. Twine. Nah, ini Twine. Tuh folder Twine. Nah, tuh. Stories, stories. Di stories. Oh, sebentar. Stories. Oh gitu ya. Enggak langsung ke sini. Hmm. Eh, audionya simpan di mana? Hah? Audionya simpan di mana waktu itu? Berarti Juan buat satu folder. Ada audionya, ada videonya, ada gambarnya, sama file index itu dijadiin satu folder, baru itu yang diupload ke Netlify. Oke.
Oke, Oke. sip. Silakan dicoba. Yang lain? Ata, Faith, Kenrich, bisa? Yang nggak bisa boleh share screen. Silakan, coba. Biar kakak bantu. Silakan dicoba dulu, ya. Sampai adik-adik dapat linknya ya. Silakan dicoba sampai jam 7.55, 10 menit lagi, ya. Nanti kalau sudah dapat linknya, linknya upload di website Algonova. Kalau sudah, nanti kita lanjut ke materi selanjutnya. Bisa, adik, Faith, Juan, Juan tadi udah ya. Kenrich, Ata, Faith, bisa nggak? Mana nih? Silakan, kalau yang udah diupload linknya ya. Linknya diupload dan dikirim juga di grup WhatsApp. 2 menit lagi ya. 2 menit lagi kita lanjut ke materi selanjutnya.
Oke, kita lanjut dulu ya ke materi selanjutnya. Kak, Yuk, gimana Juan? aku udah dapat tapi eh aku buka gak bisa, malah Mana page coba? not found. Coba share screen. Apa katanya? Tulisannya gimana? Page not found. Page? Mana? Page not found. Nah, mana file foldernya mana? Coba buka foldernya. Bener nggak? Ya udah HTML, udah ada gambar. Mana coba buka. Isi foldernya apa aja? Index HTML udah. GPT udah. Oke. Coba di indeksnya ini jangan ada HTML. Hapus HTML. Indeks saja. Udah, enter. Coba upload ulang. Upload lagi. Buat baru berarti. Add new project tuh. Nah, itu boleh. Itu udah. Mana tadi? Nah, coba yang itu. Oh Nah, ya udah bisa, udah bisa. dah. Sip. Ya oke, ya makasih Kak. Iya. Oke. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita share screen dulu ya. Tadi adik sudah publish ya. Nanti linknya diupload ke website Algonova. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang menyelesaikan pembuatan permainan. Ya, nih hari ini kita akan menyelesaikan pembuatan permainan berbasis teks. Nah, sebelum kita lanjut ya, adik-adik bagikan kesan tentang pengalaman pembuatan permainan ini. Apakah mudah untuk membuatnya, atau ada yang ingin ditambahkan ke dalam permainan, atau ingin terus dikembangkan, ya. Nah, nanti adik-adik bisa gunakan ini, balance wheel, ya. Nah, nanti di balance wheel ini, nanti adik-adik nilai tingkat keterampilan adik-adik masing-masing, ya. Nanti di sini di dalam balance wheel ini ada pengembangan ide, terus plot dan pengembangan karakter, bekerja di Twine, ya, buat gambar dan video, desain suara, pengujian, hubungan media, kerjasama. Nah, adik-adik silahkan nilai tingkat kemampuan keterampilan adik-adik seberapa, ya. Nah, di sini ya, nanti kita akan menggunakan skala 0 sampai 10, ya. Nah, jadi misalnya adik-adik merasa nilainya adik-adik mungkin masih pada tahap awal, ya, belum memahami, ya masih pemula, adik bisa kasih nilai 0 sampai 3. Nah, adik buat gambarnya seperti ini ya, seperti potongan pizza gitu ya, segitiga. Nah, adik buat apa ya, kayak segitiga gitu ya, udah sampai ke poin 3. Kalau misalnya diperlukan perubahan kecil, ya, melalui kerja yang bertahap dan teliti, itu poinnya 4 sampai 7. Terus poin 8 sampai 10 itu sangat baik, tidak perlu perbaikan. Dan saya dapat mengerjakan proyek dengan mudah. Kalau adik merasa proyeknya mudah, di bagian yang itu, nah berarti adik beri nilai poinnya 8 sampai 10. Ya. Nah, nanti adik gambar tuh. Nah, nanti untuk menggambarnya kita gunakan TL Draw, ya, aplikasi TL Draw untuk menggambarnya, ya. Jadi nanti adik download gambarnya. Nanti adik gambarnya itu adik dapat di website Algonova. Setelah di-download gambarnya adik masukkan ke aplikasi TL Draw. Nah, baru nanti tuh gambar dengan pensil, ya. Tarik. Nah, ya. Tandain adik-adik nilainya berapa. Ya. Menurut adik-adik di bagian itu adik-adik berapa nilainya. Ya. Nah, silakan adik-adik buka di website Algonova. Ya. Ini di nomor 3. Ya. Nih. Adik-adik download dulu gambarnya. Ya.
gambar balance wheel-nya itu ada di klik di sini, unduh gambar, ya. Nah, ini gambarnya. Ntar loading. Nah, ini ya. Ada di download gambarnya, ya. Di gambarnya ini ada di download. Kalau sudah di-download gambarnya, ada adik buka TL Raw, ya. Buka TL Raw-nya itu nanti ada di sini juga nih linknya, ya. Buka layanan TL Raw, diklik aja nih. Nah, ya, loading. Ntar. Sini, ya, ada adik tinggal upload gambarnya, ya. Unggah, ya. Nah, dari cari gambar tadi mana? Nih, mana tadi gambar TL Raw. Nah, ini wheel balance. Nah, nih ya, diupload gambarnya, baru setelah itu ada di gambar, ya. Mana nih? Ada ini warnanya warna apa? Tar, tar. Hmm, ganti warna di mana nih? Ganti warna. Oh ini ketutup di kanan, ya. Nih warnanya mau warna apa? Warna biru. Ya misalnya di pengembangan ide, ada adik merasa mungkin masih sulit, ya. Misalnya ada dikasih kasih poin 5, berarti ini tarik ya. Tarik sampai 5. Mana nih? Nah, ini 5. Nah, jadi poinnya 5. Terus, plot dan pengembangan karakter. Mungkin ada yang merasa agak cukup baik dari pengembangan ide. Ada yang ditarik. Oh, ini ganti dulu warnanya ya. Biar beda. Misalnya ganti warna yang lain. Oranye. Berarti ini 6. Misalnya. Ya. Ya. Deng. Gambarnya nggak harus terlalu rapi. Yang penting ada digambarkan gitu ya di sini ya. Terus bekerja di Twine. Mungkin ada yang merasa bekerja di Twine. Ada yang ya bisa lah gitu ya, atau gampang lah gitu. Ada yang bisa kasih nilai berapa, 7 atau 8 boleh, ya. Gambarkan di sini di segitiganya, kerja di Twine 8. Terus pembuatan gambar dan video sama, misalnya ada yang ngerasa wah gampang lah buat gambar sama video di AI, kasih nilai 8 juga misalnya, ya. Ini gambar 8. Terus desain suara. Oh, desain suara mungkin ada yang ngerasa agak rumit misalnya. Nah, kasih warnanya ganti misalnya warna hijau. Misalnya nomor 7 ya. 7 misalnya. Nah, nah, yang desain suara misalnya 7. Nah, buat segitiganya. Terus pengujian. Nah, di pengujian ada yang ngasih nilainya misalnya 7 juga. Ya. Ada di nilai diri sendiri ya. Ada di ngerasa, ada di punya dan nilainya berapa. Terus hubungkan ke media. Ya, hubungkan ke media publish ya tadi. Tadi ada yang ngerasa publishnya gimana? Gampang kah atau mudah kah atau sulit kah? Ya, misalnya ada yang merasa wah gampang hubungan media, tarik aja nih 9 misalnya nilainya. Ya. Nah, terus kerjasama, teamwork. Ada yang merasa nilai teamwork ada yang gimana? Ya. Apakah ada yang perlu diperbaiki atau enggak? Kalau cukup misalnya ada yang ngerasa nilainya 8, kasih nilai 8. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kalau sudah, nanti ini di-download gambarnya atau dibagikan aja nih. Ya. Nah, dan gambar yang udah jadi ekspor, ya, ekspor semua bagian ke PNG, ekspor PNG. Nah, kita coba lihat gambarnya nih. Nah, nih ya, ini hasil yang gambar kakak yang udah kakak gambar. Oh, nggak kelihatan ya. Bentar. Ya. Nih, kalau udah di download seperti ini, ya, nanti gambarnya tinggal di upload.
Ya, upload ke sini. Gambar penjepit kertas, cari gambar yang mana? Nah, nih, yang sudah digambar ya, balance wheel-nya, klik open. Kalau sudah diklik open, nah, belum nggak muncul. Oh, loading. Nah, nih kalau sudah masuk gambarnya, checklist hijau. Nah, nanti kakak cek ya, sampai dia berubah jadi warna kuning. Oke, silakan. Ada dibuat balance wheel-nya. Waktunya sampai jam 8:05, 3 menit. Silakan. Ya. Ada dibuat balance wheel, ada nilai diri adik sendiri, bagaimana tentang pembuatan game teks ini. Apakah ada yang kurang, atau yang sudah bagus, sudah perlu perbaiki, ya. Silakan. Sampai jam 8:05 ya. Setelah itu nanti kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Sudah diupload balance wheel-nya, Adik? Kita cek ya. Coba aja yang udah. Ini yang udah upload link, Juan, sama balance wheel juga. Yang lain ya, diupload juga link dan balance wheel-nya. Oke, sekarang kita lanjut dulu ke materi yang selanjutnya. Nah, ya. Hari ini kita akan menyelesaikan pembuatan permainan. Nah, untuk menyelesaikannya kita perlu melakukan pitching, ya, pitching permainan. Apa itu pitching? Ya, pitching itu adalah presentasi lisan atau visual dari sebuah proyek yang bertujuan untuk menarik investor yang bersedia membiayai proyek tersebut. Ya, jadi kan ini diibaratkan ada di membuat game ini untuk dipresentasikan ke investor. Ya, jadi kan ada digunakan proyek yang ada dibuat ini untuk mencari investor untuk pembiayaan pengembangan gamenya lebih lanjut. Ya, jadi kita perlu mempersiapkan pitch, ya, pitch kita. Pitch adalah presentasi singkat dan terorganisir tentang konsep proyek. Ya, nah kita akan mengadakan sesi pitching dengan format elevator pitch. Ya, elevator pitch ini berlangsung selama 1 sampai 2 menit. Ya, tujuan utamanya adalah untuk menarik perhatian investor dan audiens. Nah, dalam waktu ini, adik-adik harus menjelaskan secara singkat tentang permainan adik-adik dan bagaimana
adik-adik berencana untuk memonetasi proyek tersebut. Ya, misalnya kan di dalam game yang ada dibuat tuh ada misalnya ada gambaran, oh ini saya akan monetasi di bagian mana, ya. Nah, apa yang penting harus kita ceritakan tentang permainan kita, ya. Yang pertama, ya, kita harus sebutkan nama permainannya apa, ya. Yang penting di dalam pitch. Terus, bicarakan tentang alur cerita permainan, karakter dan dunianya, ya. Ini nanti adik-adik bisa bisa terapkan mungkin ketika adik-adik sudah menjadi developer game yang beneran, ya. Tapi ini ilmunya, ya. Bicarakan tentang alur cerita permainan, karakternya dan dunianya. Selanjutnya, jelaskan apa yang membuat permainan adik-adik unik, ya, dan menarik bagi para pemain. Apa sesuatu yang mungkin nggak ada dari game adik-adik di game yang lain, ya. Terus tentukan rentang usia dari audiens target, ya. Jadi gamenya ini untuk kelompok usia berapa, ya, yang menjadi sasaran permainannya adik-adik. Terus beritahu audiens bagaimana kamu ingin memonetasi permainanmu, ya. Apa itu monetasi game? Monetasi game itu adalah proses menghasilkan pendapatan dari permainan. Misalnya, kita bisa menghasilkan uang dari tampilan iklan, ya, dengan menambahkan iklan ke dalam permainan atau ke halaman permainannya, ya. Nah, dari game yang ada dibuat itu, ada mau monetasinya gimana caranya, ya? Entah itu kalau misalnya permainan teks nggak ada pembelian karakter, ya, nggak ada beli skin juga, ya. Ya, jadi mungkin di dalam permainan teks ya ada tampilan tampilan lah apa posisi yang disediakan untuk iklan. Nah, itu bisa bisa digunakan jadi monetasi, ya. Nah, kenapa disebut elevator pitch, ya? Di gagasan ini adalah bahwa kamu sedang berada di dalam lift bersama seorang calon investor, ya. Jadi kenapa elevator pitch? Jadi adik-adik, ya, ketika jadi diibaratkan adik-adik sedang berada di dalam lift bersama seorang investor, ya. Adik-adik hanya punya waktu sedikit, ya. Kamu hanya memiliki waktu 2 menit perhatian di antara lantai untuk mempresentasikan proyek dan meyakinkan investor bahwa proyekmu layak, ya. Jadi misalnya dibayangkan adik-adik sedang mau menuju lantai 3, sama si investor juga mau menuju ke lantai 3. Nah, dari lantai 1 ke lantai 3 itu kan waktunya nggak lama, ya. Paling mungkin 1 menit atau 2 menit. Nah, itu di situ dalam elevator itu ada dijelaskan, ya. Itu makanya kenapa disebut elevator pitch, ya. Nah, peran apa yang bisa dimainkan oleh jaringan neural dalam mempersiapkan pitching, ya? Nah, di mana posisi AI untuk membantu kita melakukan pitching, ya? Nah, kita bisa menggunakan AI untuk membantu kita melakukan membuat pitch, ya, membuat pitch kita dengan menggunakan ChatGPT untuk membuat teks, ya, membuat teks pitch-nya kita, ya. Jadi kita bisa minta ke ChatGPT untuk menuliskan pidato untuk mempresentasikan permainan berbasis teks, ya. Target pembacanya siapa, terus tambahkan deskripsi tentang gamenya, ya. Jadi adik-adik kalau misalnya mau buat pidato atau pitch, ya, gak usah bingung-bingung, bisa minta bantuan AI, ya. Terus untuk latihannya, ya, latihan bicaranya atau latihan presentasinya, adik-adik bisa gunakan juga AI, ya. Gunakan jaringan neural, jaringan saraf buatan untuk melatih presentasi di depan para investor. Kita bisa gunakan AI pitchyouridea.ai, ya. Nah, di sini ini adalah pelatih bicara di mana AI berperan sebagai investor, ya, atau lawan bicara. Ya, jadi nanti di sini ketika adik masuk ke pitch your idea, nanti di sini ada beberapa pilihan orang, ya, yang bisa membantu, ya, sebagai asisten. Nah, nanti di sini ada juga nih namanya dan profilnya. Emma, fully venturous. Ya, Peter, your rich uncle. Sarah, business angel. William, investment banker. Ya, jadi profil mereka ini sudah sebagai investor semua. Ya, si AI-nya ini. Jadi nanti kita bisa latihan. Ya, sampaikan pitch berdurasi 2 menitmu kepada asisten. Nah, nanti ketika misalnya dimulai, ya, nanti si ininya investornya ngomong, "Selalu saya Peter, hari ini saya akan menjadi pendamping peluncuran Anda." Nah, nanti dia akan minta kita sebutkan ide bisnis, tim, target pasar, sumber pendapatan.
ya. Baru nanti kita klik nih, klik to speak. Nah, nanti baru kita ngomong, ya. Setelah kita menyampaikan pitch-nya, kita tekan tombol save. Nanti dia akan periksa, ya. Nanti suara adik-adik mungkin jadikan teks, nanti dia akan periksa, ya. Jadi untuk latihannya itu adik-adik bisa gunakan ini, pitch your idea. Kita coba lihat ya. Nah, nih, pitch now. Kita coba pitch. Nah, nih kita pilih nih, ya. Kita mau siapa nih investornya? Misalnya ini ya, Peter, Rich Uncle. Nah, nih ya. Hello, I am Peter. Nah, I will be your pitch partner today. In the next steps, you can give me a little pitch of up to 2 minutes and tell me about the business idea, your team, target group, revenue streams, and more. When you are ready, just press the button, click to speak, and you have 2 minutes to talk in any language you want. tuh, I'm excited to hear your idea. Let's go. ya. Any language. Jadi kita bisa pakai bahasa Indonesia, ya. Kita coba pakai ChatGPT. Nah, tadi berarti kita minta buatkan saya pidato, ya. Pitch untuk menjelaskan tentang game teks saya yang berjudul apa tadi judul? Mana sih? Judulnya tadi Tomb of the Wind. Tomb of the Wind. Ya. Terus di sini kan tadi dia minta apa tuh? Yang menjelaskan tentang bisnis idea, tentang ide bisnis, apa lagi? Tim, target group, tim, target market, dan apa tadi? Revenue stream. Terus dengan batas waktu 2 menit. Kita minta aja ke ChatGPT. Nah, nih ya. Tuh. Tomb of Wind adalah game teks berbasis narasi interaktif yang menggabungkan elemen fantasi. Nah, ini 2 menit ini. Nah, nih. Ya. Ini dia buatkan dulu teksnya, nanti teksnya kita copy. Nah, ini udah selesai. Kita coba copy ya. Kakak copy ke Notepad. 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 Ya. Notepad. Nah, nih. Kita paste nih. Nah, ini paste semuanya sampai akhir. Copy. Sini, paste. Nah, ini kan udah ada teksnya. Kita ke pitch tadi, pitch your idea. Ya, pitch your idea. Udah berubah belum? Share screen nggak? Udah ya. Nah, baru kita buka. Nah, ya, di Notepad. Baru kita mulai. Ya, nah kalau mau mulai ngomong ada di klik nih. Klik to speak. Ya, klik dulu. Baru nanti kakak ngomong ya. Kita coba. Halo.
Tomb of the Winds adalah sebuah game teks berbasis narasi interaktif yang menggabungkan elemen fantasi, eksplorasi, dan pengambilan keputusan strategis. Pemain berperan sebagai penjelajah pengetahuan kuno yang membuka lembar demi lembar kitab legendaris bernama Tomb of the Winds, di mana setiap pilihan menentukan arah cerita, dunia, dan nasib karakter. Dari sisi ide bisnis, Tomb of the Wind diposisikan sebagai game teks modern yang menjawab kebutuhan pasar akan pengalaman bermain yang ringan secara teknis namun kaya secara cerita. Game ini dapat diakses lintas platform, ya, mobile dan web, tanpa kebutuhan spesifikasi tinggi, sehingga menjangkau audiens yang lebih luas dibanding game grafis berat. Diferensiasi utama terletak pada kedalaman narasi bercabang dan replayability tinggi, yang mendorong pemain untuk kembali bermain dan mengeksplorasi kemungkinan cerita lain. Tim pengembang terdiri dari individu dengan fokus yang saling melengkapi, penulis cerita dan world building yang kuat dalam narasi fantasi, desainer gameplay yang memahami interaksi berbasis pilihan, serta pengembang teknis yang berpengalaman dalam pengembangan aplikasi ringan dan scalable. Kombinasi ini memastikan kualitas cerita, pengalaman pengguna, dan keberlanjutan produk. Untuk target market, kami menyasar pemain usia 16-35 tahun yang menyukai game naratif visual novel, ya, interaktif fiction, dan pembaca cerita fantasi. Segmen ini mencakup pemain kasual, pembaca digital, serta komunitas yang menikmati pengalaman bermain berbasis cerita dan imajinasi, baik di Indonesia maupun pasar global. Dari sisi revenue stream, Tomb of the Wind mengadopsi model freemium. Oh, untuk kepanjangan tuh. Ya. Nah, itu udah berarti udah lebih dari 2 menit. Nah, itu dia proses dulu, ya. Proses dulu suaranya, transforming your voice into a message. Nah, jadi nanti dia kirim dulu nih. Nah, tuh. Ya. Thank you. The AI is now generating 5 questions based on your pitch. Nah, tuh dia kirim tuh. Can you elaborate more on the Nah, unique selling proposition of Tomb of the Winds compared to other text-based games in the market? tuh. Nah, ini contoh pertanyaan dari investor, ya. Nah, berarti kita harus jawab kan? Nah, kita minta nih, can you elaborate more on the unique selling proposition of Tomb of the Wind compared the other text-based game in the market? Nah, apa unique sellingnya dia dari game kita dengan game text-based yang lain? Ya. Nah, kita minta aja ke AI ya. Kirim copy ke ChatGPT. Nah, ini kan karena pertanyaannya bahasa Inggris kan, terus buatkan jawaban dalam bahasa Indonesia. Tuh, ya. Tuh, unique selling. Nah, ini ya. Wah, panjang ini. Kita coba ya. Nah, ini kita ambil aja yang pendeknya. Nah, berarti kita copy dulu. Secara ringkas, dalam kita paste ke Notepad. Nah, baru kita coba bilang lagi ke ini, ke picture idea. Kita klik dulu, klik to speak. Secara ringkas, Tomb of the Wind berbeda dari game teks yang lain karena kombinasi yang pertama narasi bercabang yang bermakna. Yang kedua, mekanik gameplay yang terintegrasi dengan storytelling. Yang ketiga, replayability sistematis. Yang keempat, kualitas tulisan dan dunia yang mendalam. Yang kelima, aksesibilitas luas. Yang keberapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. 6, monetasi yang menghormati pemain. Ya. Posisi ini menjadikan Tomb of the Wind bukan sekedar game teks, tetapi pengalaman cerita interaktif yang bernilai, terstruktur, dan berkelanjutan secara komersial dan artistik. Nah, ini kalau misalnya udah selesai, klik save. Ya.
Kalau misalnya nggak panjang, penjelasannya pendek aja, ada di Click Save. Nah, How does the revenue model of Tomb of the Winds work? Are there any in-app purchases or subscription plans? ini nanti dia kasih pertanyaan lagi, ya. Jadi adik bisa latihan, belajar bagaimana apa namanya, menjelaskan ke investor, ya. Silakan adik buat teksnya, ya. Untuk pitch-nya, adik minta buatkan ke ChatGPT. Nah, baru setelah itu nanti teksnya itu adik upload ke sini ya, di nomor 4, ya. Ini nomor 4. Nah, nanti di sini nih. Buat dan siapkan presentasi singkat tentang permainan. Nah, buat obrolan baru dengan ChatGPT. Terus latih, ya. Terus simpan hasil presentasi akhir di platform. Masukkan teks pidato ke dalam kolom input. Nah, dari teksnya itu ada adik masukin sini, ya. Nah, nanti teks pidatonya, teks penjelasan pitch-nya ada di copy, upload ke sini, ya. Tadi yang punya kakak berarti ini ya, yang di atas ini. Nah, ini copy semuanya sampai akhir, terus paste di sini, klik kirim. Nah, kalau sudah, checklist. Nah, kalau sudah, jangan lupa di sini, checklist juga. Ya, kalau sudah warna kuning berarti sudah selesai, nanti akan kakak periksa. Ya, nah kalau sudah nanti tinggal nomor 5, ada dikasih feedback. Bagaimana pelajarannya? Susah, ya, tengah-tengah, mudah. Ya. Terus selanjutnya nomor 2. Nah, pilih jenis konten yang dapat dibuat menggunakan jenis saraf. Nah, apa aja yang bisa dapat digunakan? Teks, ya, gambar, video, suara, kode. Terus, ya, nomor 2. Lanjutkan kalimatnya. Saat membuat permainan saya merasa kesulitan untuk, nah, nih, ya, ada yang merasa kesulitan untuk apa? Nah, ada ditulis di sini jawabannya. Ya, kesulitan untuk membuat video, membuat gambar, membuat game. Nah, ada ditulis. Nanti kalau sudah tinggal di checklist, baru setelah itu diklik menjawab pertanyaan. Ya, seperti itu. Oke, silakan adik selesaikan. Untuk pitch, kita ada waktu 6 menit lagi. Kalau ada yang bertanyakan, boleh silakan. Nanti akan kakak bantu. Silakan, adik. Adik selesaikan semuanya. Waktunya 6 menit lagi. Yang nomor 2 juga dijawab ya, yang di umpan balik. Adik merasa kesulitannya di mana? Nanti ada diketikkan, setelah itu di checklist hijau. Ya, ini yang sudah mengumpulkan balance wheel, Kenris dan Juan. Yang sudah mengumpulkan link, baru Juan. Ya, pitching belum semuanya. Umpan balik ini baru Fate. Fate nomor 1, nomor 2-nya belum. Silakan. Kita masih ada waktu 6 menit lagi. Silakan diselesaikan. Kalau ada yang mau tanyakan boleh. Nanti jam 8.29 kita rangkum apa yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, silakan.
Sudah selesai ya, Dedik? Oke, karena waktu kelas kita sudah selesai, ya, kita rangkum dulu apa yang sudah kita pelajari hari ini, ya. Kita share screen dulu ya. Hari ini kita udah belajar apa aja, Adik? Juan, Ata, Kenrich, Faith, Anda ingat? Membuat pitch. Membuat pitch, terus apa lagi? Di awal tadi kita ngapain di awal? Publish cerita. Oke, kita publish game yang sudah kita buat ya. Walaupun tadi kita publishnya nggak domain sendiri ya. Kita gunakan Netlify ya, Netlify ya. Jadi adik tadi sudah coba publish game yang sudah ada dibuat. Ada yang dibagikan domainnya ya. Tadi yang sudah buat domainnya, domain dikirim ke grup WhatsApp ya. Diupload juga ke ini, ke mana? Ke website Algonova ya. Jadi kita sudah publish. Setelah itu tadi kita sudah nilai ya dengan menggunakan balance wheel sampai mana kemampuan kita ya. Kita kurang di mana, lebih di mana ya. Baru yang terakhir kita buat pitch ya. Apa itu pitch? Pitch itu adalah apa ya? Presentasi ya, presentasi singkat untuk menjelaskan tentang game kita. Oke. Jadi karena waktu kita sudah selesai, materi kita kakak cukupkan hari ini sampai di sini ya. Sebelum kelas ditutup ada adik ada yang menanyakan? Juan, Kenrich, Ata, Faith, ada yang menanyakan? Tidak. Tidak ada. Yang lain Ata, Kenrich, Juan? Nggak ada, Kak. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada yang menanyakan, kakak cukupkan materi kelas kita hari ini sampai di sini. Yang belum selesai ada adik diselesaikan ya, diupload ya. Linknya yang belum selesai diupload, diupload. Di page-nya yang belum selesai diselesaikan, diupload ya. Tadi yang balance wheel juga ada diselesaikan dan diupload. Oke. Kalau tidak ada yang menanyakan, kakak cukupkan materi kelas kita hari ini sampai di sini ya. Terima kasih adik-adik sudah hadir di kelas hari ini. Juan, Kenrich, Atta, Faith, tadi juga ada Kahfi kalau nggak salah ya. Terima kasih adik-adik sudah hadir di kelas hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai ketemu di kelas minggu depan. Dadah. Masih, Ya, Kak. Ya, makasih, dadah Kak. Faith. Baik, Kak. Dadah Juan. Dadah Kenrich.